Halo semuanya, kembali lagi di channel Pura-Pura Tahu Fisika. Sebelum kalian memulai video ini, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel Pura-Pura Tahu Fisika untuk mendapatkan pengalaman belajar yang menyenangkan. Halo Sobat Fisika, kalian tahu nggak sih siapa itu Hendrik Anton Lorentz? Nah, kalau belum, kali ini aku, Sherin Octavia, akan membahas tentang biografi salah satu ilmuwan fisika yang memiliki kontribusi besar di bidang fisika, yaitu Hendrik Anton Lorentz. Pasti kalian penasaran kan siapa itu Hendrik Anton Lorentz? Hendrik Anton Lorentz merupakan salah satu ilmuwan fisika yang mendapatkan penghargaan Nobel atas penemuannya loh, gengs, yaitu penghargaan paling bergengsi di bidang fisika. Loh, kok bisa ya? Emangnya apa yang sudah ia temukan dan seberapa besar sih kontribusinya itu? Yuk kita bahas bersama. Hendrik Anton Lorentz merupakan fisikawan berkebangsaan Belanda. Lorentz lahir pada tanggal 18 Juli tahun 1853. Lorentz dilahirkan di kota Arnhem, Belanda. Lorentz terkenal berkat penemuannya, yaitu gaya Lorentz yang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan kita sekarang ini. Saat menginjak usia remaja, Lorentz menuntut ilmu di Universitas Leiden. Lalu, pada usia 19 tahun, setelah ia menyelesaikan pendidikannya tersebut, Lorentz kembali ke Arnhem dan mengajar di salah satu SMA di sana. Sambil mengajar, Lorentz memperluas teori James Clerk Maxwell mengenai elektromagnet yang meliputi rincian dari pemantulan dan pembiasan cahaya. Oke, selanjutnya, pada tahun 1878, Lorentz menjadi guru besar fisika teoretis di Leiden. Lorentz meneruskan pekerjaannya untuk menyederhanakan teori Maxwell dan memperkenalkan gagasan bahwa medan elektromagnetik ditimbulkan oleh muatan listrik pada tingkat atom. Lorentz juga mengemukakan bahwa pemancaran cahaya oleh atom dan berbagai gejala optik dapat dirunut ke gerak dan interaksi energi atom. Terus, pada tahun 1895, kebetulan nih salah satu mahasiswanya yang bernama Peter Zeeman menemukan bahwa garis spektral atom dalam medan magnet akan terpecah menjadi beberapa komponen yang frekuensinya agak berbeda. Nah, hal itulah yang membenarkan pekerjaan Lorentz. Atas penemuan Peter itu, Lorentz mendapatkan seperangkat persamaan yang mentransformasikan kuantitas elektromagnetik dari suatu kerangka acuan ke kerangka acuan lain yang bergerak relatif terhadap yang pertama. Sehingga dari persamaan itu terciptalah sebuah gaya yang diberi nama gaya Lorentz. Eits, nggak sampai di sana aja. Lorentz juga kemudian melakukan penelitian tentang sebuah penghantar berarus yang diletakkan dalam medan magnet. Dan berdasarkan percobaan itu, kita jadi tahu nih bahwa gaya Lorentz itu berbanding lurus dengan medan magnet, kuat arus, dan panjang kawat. Setelah kurang lebih 34 tahun tinggal di kota Leiden, Lorentz kemudian memutuskan pindah ke Haarlem untuk menghabiskan masa tuanya di sana. Lalu, Lorentz meninggal pada tanggal 4 Februari tahun 1928 saat menginjak usia 74 tahun di kota Haarlem, Belanda. Yuk kita coba cari tahu apa itu gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya yang timbul akibat adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Maksudnya begini, jika kita memiliki suatu benda konduktor yang berada di dalam medan magnet, lalu kita aliri benda tersebut dengan arus listrik, maka akan timbul suatu gaya yang mampu menggerakkan benda tersebut. Nah, gaya itulah yang dinamakan dengan gaya Lorentz. Jika ada dua kawat saling sejajar, dipasang saling berdekatan, maka kedua kawat akan saling tarik-menarik jika dialiri arus searah, dan akan saling tolak-menolak jika dialiri arus berlawanan arah. Hukum Lorentz itu bunyinya seperti apa sih?
Hukum Lorentz berbunyi jika penghantar berarus diletakkan di bagian dalam magnet, maka akan timbul gaya pada penghantar tersebut. Artinya, jika arus listrik mengalir semakin besar, maka gaya yang bekerja juga semakin besar, sehingga menyebabkan batang penghantar bergerak dengan semakin cepat. Gaya Lorentz memiliki rumus sebagai berikut. F sama dengan Q dikali E ditambah V dikali B. Dengan keterangan, F adalah gaya, Q adalah muatan listrik, E adalah medan listrik eksternal, V adalah kecepatan, dan B adalah medan magnet. Gengs, kita cari tahu yuk penerapan gaya Lorentz yang bisa kita temukan di sekitar kita. Nah, ternyata penerapan gaya Lorentz dalam kehidupan sehari-hari itu terdapat pada motor listrik. Motor listrik itu sendiri apa ya? Motor listrik adalah mesin listrik yang berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik, di mana energi mekanik tersebut berupa putaran dari motor. Terus, gimana sih cara kerjanya? Cara kerja motor listrik adalah dengan mengalirkan arus listrik pada kumparan di dalam medan magnet, maka akan menghasilkan gaya Lorentz berupa rotasi pada motor listrik untuk menggerakkan batang shaft yang kemudian dapat dipakai untuk segala kebutuhan. Misalnya, diterapkan pada pompa air listrik, mesin jahit listrik, bor listrik, mesin cuci, dan kipas angin. Nah, gengs, dari pemaparan di atas udah jelas ya, kita jadi tahu nih tentang pengertian, rumus, penerapan, dan siapa penemu dari gaya Lorentz itu. Dan kita juga jadi bisa memahami kenapa dan bagaimana mesin-mesin elektronik di rumah kita dapat bekerja. Semua itu berkat penemuan Lorentz loh, keren kan? Itulah tadi pembahasan kita kali ini tentang Hendrik Anton Lorentz. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami ya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Dadah!